lebih seperti itu. Bagaimana waktu itu respon Ibu terhadap masukan dari Bapak Kepala Sekolah? Ya, saya menjelaskan lah kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak. Kebetulan kan metode yang saya gunakan kan adalah ceramah kan, Pak. Jadi kok banyak, kan saya bilang seperti ini, banyak Pak sebenarnya metode yang saya gunakan, bukan hanya ceramah, saya bilang seperti itu kan, Pak. Tetapi beliau merasa tidak suka dengan jawaban saya. Beliau menjawab, ya, hanya seperti itu saja yang jawabnya. Tapi kan yang tadi saya lihat, ibu hanya menggunakan metode ceramah, katanya seperti itu kan, Pak. Dan sambil bermukanya itu kayak agak marah gitu loh. Saya boleh tahu nih ya Bu, kira-kira selain metode ceramah, apa saja metode yang pernah Ibu gunakan dalam setiap pembelajaran itu? Bervariasi sih, Pak. Kadang ada ceramah, kadang saya gunakan juga, Pak, diskusi. Saya ajak anak-anak itu, baru saya buat juga kelompok-kelompok kecil kan, Pak. Saya buat anak berkelompok sana di sini, ya, biar supaya menarik minat mereka untuk belajar lah gitu kan, Pak. Banyak lagi bermain peran, baru metode game dan lain sebagainya yang saya lakukan. Iya, Pak. Itu udah bagus sekali Bu, udah sangat bagus itu, banyak metode yang Ibu pahami dan gunakan dalam pembelajaran. Lalu kira-kira apa pengetahuan yang Ibu pahami tentang metode ini? Ada sih, Pak. Saya pernah mempelajari tentang pembelajaran, Pak. Baru di mana dalam model itu banyak metode yang bisa kita terapkan. Nah, jadi metode ada tahapan-tahapannya. Tidak asal aja kita mengajarnya tanpa ada tahapan yang disusun dalam RPP. Iya, Pak. Jadi tadi ini termasuk salah satu guru yang kreatif ya Bu ya. Justru saya dari diskusi inilah saya bisa tahu kelebihan-kelebihan yang Ibu miliki. Keren sekali ini Ibu bisa menjadi inspirasi bagi guru yang lain. Ada lagi yang kira-kira saya belum tahu dari Ibu? Saat ini saya sering menggunakan metode dari model TGT dan TPS, Pak. Dan saya sering menggunakan game dan pembelajaran saya di dalam pembelajaran saya gitu, Pak. Wah, hebat sekali Bu. Saya kira pemahaman Ibu tentang metode itu sudah sangat luas dan sangat bagus dan sudah diterapkan dalam kelas. Dan ini saya yakin dan saya kira Ibu bisa membagikan kepada guru-guru yang lain malah. Wah, Ibu ini hebat sekali. Ya, lalu apakah Ibu pernah mendiskusikan tentang hal ini kepada kepala sekolah? Belum sih, Pak. Saya sudah sama kepala sekolah karena saya kan cuma berhonor biasa, Pak. Apalagi kan beliau saya lihat selalu sibuk saja, jadi saya sudah. Nah, ini Bu yang harus Ibu ya tidak boleh ya Bu. Saya juga dulu honor ya Bu. Saya juga dulu honor dan saya itu malah justru termotivasi Bu. Ingin menjadi guru yang benar-benar lah mendidik dan mengajar murid dengan melibat terus ilmu tentang metode belajar, mengajar dan saya terapkan dalam kelas. Jadi justru Ibu ini bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lain. Bagi nanti kita akan mengadakan di forum komunitas guru kecil kita kan ada itu diskusi-diskusi kecil. Nanti Ibu bisa mengisi di situ materi-materi dan metode-metode yang pernah Ibu ajarkan dalam kelas, berbagi pengalaman. Lalu Bu, apa rencana Ibu setelah diskusi kita hari ini? Saya sih, Pak, berencana saya akan menemui kepala sekolah, Pak, untuk meminta beliau itu melakukan supervisi lagi dalam kelas saya pas saya melaksanakan pelajaran, Pak. Iya. Itu rencana yang sangat baik saya kira ya Bu. Semoga nanti di supervisi berikutnya Bapak Kepala Sekolah bisa melihat kinerja Ibu sebagai guru dalam kelas waktu mengajar. Dan saya tahu bahwa Ibu itu saya lihat
sesuai gitu yang dibilang bapak itu, karena saya katanya cuma ceramah, jadi saya jawab lah bapak itu. Jadi saya tuh mau minta maaf juga kepada bapak sekolah. Iya, iya, iya. Kita juga sebagai bawahan ya kan Bu, kita harus bisa kolaborasi dengan kepala sekolah ya. Kalau ada masukan-masukan kita terima, ada kritik kita terima. Cuma saya lihat di sini mungkin karena kemarin itu situasinya mungkin kurang kondusif dan rencana ibu itu sudah sangat baik, sangat tepat. Ibu nanti akan berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah, minta maaf ya kan Bu. Karena kalau bagaimanapun itu dalam sekolah ini tetap ada satu disiplin yang harus kita banggakan, kita hargai, kita hormati, yaitu kepala sekolah. Jadi saya sangat paham akan perasaan ibu, karena saya juga merasakan apa yang ibu rasakan waktu diskusi oleh kepala sekolah. Jadi waktu diskusi kalau bisa ya kita itu mengajar itu yang terbaik di kepala sekolah. Mungkin begitu waktu itu mungkin Pak Kepala Sekolah dengan supervisinya mendadak, ya, jadi mungkin kurang persiapan. Jadi mungkin hanya yang dilihat Bapak itu hanya yang bisa kita. Sama-sama guru pasti kita paham dari guru adalah kita sudah lama berteman di sekolah ini dan sudah sering berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kira-kira ada rencana ibu lagi selain yang ibu sebut tadi Bu? Ini bapak saya kan namanya masih belajar kan Pak, sekarang ini masih mau terus belajar, bagaimana berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lain juga, biar supaya bisa pembelajaran itu lebih efektif lagi. Saya pun ikut mengikuti di belajar online, kayak seperti bapak lakukan. Iya, iya, iya. Dan saya pun sangat apresiatif kali bersama dengan ibu dan guru-guru yang lain, di mana kita kan selama ini aktif mengikuti event online untuk meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar. Dan dalam komunitas kita juga sering berdiskusi tentang hal-hal yang dihadapi, hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam kelas, sering kita diskusikan, dan mungkin itu akan kita tingkatkan lagi untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik anak kita. Saya pun Pak akan melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariasi agar siswa itu tidak bosan dan tidak terus malas gitu, biar lebih bersemangat lagi dalam belajar. Saya juga akan aktif di beberapa sekolah bersama bapak dan rekan guru lainnya, dan saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang dan konstitusi beliau ke kelas saya kembali. Mendengar jawaban ibu itu salah satu bentuk komitmen ibu, ya Bu. Itu komitmen ibu untuk meningkatkan atau untuk mengatasi masalah yang sedang ibu hadapi. Wah, keren sekali Bu. Ibu sudah tanpa ibu sadari mungkin ibu sendiri yang menemukan solusi bagi masalah ibu, dan ibu sudah membuat susunan rencana yang akan ibu lakukan, dan komitmen yang ibu sebutkan tadi itu sebuah komitmen. Tanpa saya minta apa komitmen ibu sudah mengatakan terlebih dahulu apa komitmen ibu. Ya alhamdulillah ya Bu ya, ibu adalah guru yang sangat luar biasa, seorang guru yang benar-benar memberikan bagaimana mengajar dan mendidik anak guru dengan baik. Semoga apa yang ibu dapatkan, ilmu yang ibu ada dalam diri ibu bisa ditularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Semoga sekarang ibu sudah merasa lega ya Bu. Ya, saya sekarang udah merasa kayaknya udah plong gitu, udah lega gitu, karena udah saya diskusikan gitu sama bapak. Jadi jangan ada lagi terganjal gitu dari saya gitu Pak. Terima kasih waktunya ya Pak, mau mendengarkan cerita saya ya Pak. Ya sama-sama. Saya pun kadang-kadang juga suka berdiskusi dengan Bu Putri, dengan Pak Awal, dengan kadang-kadang langsung dengan kepala sekolah. Baru kita kadang-kadang di rapat itu kan ada diskusi juga. Cuma kalau ada situasional yang kita hadapi dalam kelas, kita kadang-kadang langsung diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan teman guru yang lain. Dan itu juga harus terus-menerus kita lakukan, karena kita kan
dalam satu sekolah ini kan nggak bisa kerja sendiri ya kan Bu, harus ada kerjasama. Ya kayak kita yang berdiskusi, diskusi secara tidak sadar kita dengan diskusi itu menemukan solusi yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Dengan diskusi ini menambah wawasan bukan hanya bagi saya, bagi ibu, bagi anak-anak rekan yang bisa kita bagikan ilmunya nanti di dalam forum diskusi. Pengalaman-pengalaman yang dapatkan selama mengajar, semoga kedepannya kita bisa lebih lagi bekerja sama semakin baik, hubungan kita di sekolah itu semakin baik sehingga kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita pada umumnya dan kelas kita masing-masing pada khususnya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya Bu ya.